Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap muslim, setiap mukmin pasti memiliki cita-cita dan tujuan hidup. Setiap kita pasti memiliki harapan dan cita-cita dalam mengakhiri hidup dan kehidupan kita. Apa cita-cita kita? Apa tujuan hidup kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah surga Jannatun Naim. Namun meraih surga ini, mengimpikan surga ini tentu memiliki syarat dan ketentuan berlaku. Dikatakan dalam Al-Quran, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama orang penghuni surga dan penghuni neraka. Tidaklah sama para penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga, merekalah orang-orang yang beruntung. Maka syarat pertama yang pasti sudah jelas adanya adalah orang yang dapat memasuki surga Jannatun Naim itu adalah orang-orang yang beruntung. Seperti apa orang-orang yang beruntung? Terkadang kita melihat orang yang beruntung itu adalah orang yang memiliki segalanya. Orang yang beruntung itu adalah yang memiliki harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Tapi benarkah itu orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran? Benarkah itu orang-orang yang beruntung menurut Allah? Mari kita simak penjelasan dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai seterusnya. Bahkan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, dikatakan oleh Imam Syafi'i, andai hanya surah ini saja yang Allah turunkan ke muka bumi, maka surah ini sudah cukup untuk umat manusia. Apa yang dikatakan dalam surah Al-Asr? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Maka kalau kita bicara rugi, maka hampir semua kita adalah penghuni neraka karena kita adalah orang yang rugi. Namun kemudian Allah kecualikan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang memiliki iman di dalam dadanya dan kemudian mengerjakan amal soleh. Apa sebab hanya iman saja tidak cukup? Kenapa iman harus dilanjutkan dengan kata-kata amal soleh? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa iman secara bahasa artinya adalah yakin dan percaya. Andai hari ini kita ditanya, yakinkah kita dengan adanya surga? Kita akan menjawab yakin. Yakinkah kita dengan adanya malaikat? Kita akan menjawab yakin. Namun keyakinan kita itu masih kalah dengan keyakinan makhluk lain. Namun sayang beribu sayang, makhluk itu telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Dia bukan hanya sekedar yakin dengan adanya surga, dia bukan hanya sekedar yakin dengan adanya malaikat, tapi dia pernah tinggal di surga bersama para malaikat. Tapi kemudian kenapa dia menjadi makhluk yang Allah laknat? Karena dia tidak melakukan amal soleh. Apa amal soleh yang dia langgar? Apa amal soleh yang dia elakkan? Sederhana sekali, sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Allah katakan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika seluruh malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis enggak mau. Iblis enggan dan sombong, dan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sederhana memang perintah Allah, hanya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi itu pun tidak mau dilakukan oleh iblis. Apa sebab? Karena dia enggan dan sombong. Sederhana permintaan Allah, dan banyak pula hari ini permintaan yang sederhana itu Allah minta kepada kita. Namun sayang beribu sayang, kita tidak melaksanakannya. Apa sebab? Karena kita masih memiliki keengganan dan kesombongan yang bersemayam dalam hati dan lubuk sanubari kita. Bahkan dikatakan, orang yang paling sombong di muka bumi adalah orang yang tidak pernah meletakkan keningnya sejajar dengan telapak kakinya. Siapa dia? Itulah orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini tampak jelas bahwa yang dibutuhkan untuk meraih cita-cita termulia itu, untuk meraih cita-cita yang indah dan agung itu, ada dua syaratnya. Pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Dikatakan dalam Al-Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Kami ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Itu merupakan bentuk ujian. Amal soleh merupakan bentuk ujian. Amal soleh merupakan bukti dari keimanan seseorang yang ada dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Andai iman sudah kita miliki, amal soleh pun sudah kita lakukan, maka yang berikut yang tidak kalah penting adalah kita sadar bahwa bukan ibadah, bukan amal soleh yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam cita-cita agung dan termulia kita itu, melainkan hanyalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat diceritakan, ada seorang hamba yang ahli ibadah. Dia tinggal di suatu pulau di tengah lautan. Di pulau itu Allah tumbuhkan pohon delima. Kemudian Allah pancarkan mata air sebesar jari telunjuk. Dengan mata air itulah dia berwudu, mandi, dan mencukupi segala keperluannya. Dan dengan buah delima itu ia mengisi perutnya yang kosong. Yang dilakukan di pulau itu hanyalah beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut riwayat, dia melakukan pekerjaan itu selama lebih kurang 500 tahun lamanya. Suatu ketika sang ahli ibadah ini berdoa dan meminta kepada Allah, "Ya Allah, suatu ketika kalau aku harus mati, jemputlah ajalku ketika aku dalam keadaan bersujud kepadamu." Maka kemudian dalam riwayat diceritakan malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasul bahwa doa sang ahli ibadah dikabulkan. Dan sampai ketika yaumul hisab, Allah memutuskan untuk hambanya ini adalah memasukkannya ke dalam surga Jannatun Naim. Allah perintahkan malaikat, Allah panggil malaikat, "Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Tapi sayang beribu sayang, sang hamba mungkin percaya diri dengan amal ibadahnya. Dia membalas ucapan Allah, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amalku." Namun Allah yang maha bijak kembali mengulang, "Hai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Namun sang hamba menimpali, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amalku." Dialog ini terjadi sampai 3 kali. Sampai akhirnya Allah berucap kepada malaikat, Allah berfirman kepada malaikat, "Hai malaikat, kalau memang dia ingin masuk ke dalam surga karena amalnya, oke, timbang seluruh amalnya yang pernah dia lakukan selama 500 tahun itu tadi, maka bandingkan dengan nikmat yang aku berikan kepadanya selama 500 tahun itu tadi pula." Maka apa yang terjadi? Ternyata nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar kepada dirinya daripada ibadah yang dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kejadian ini mengingatkan kita akan suatu hadis. Nabi berpesan, "La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah." Tidaklah kalian masuk ke dalam surga karena amal kalian, dan kalian tidak dijauhi dari neraka karenanya. Aku juga tidak, kata Nabi, kecuali hanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk surga memang karena rahmat Allah, tapi salah satu rahmat Allah itu datangnya adalah dari ibadah kita. Namun catatan pentingnya adalah jangan kita merasa sangat percaya diri dengan ibadah kita, bahwa ibadah kita lah yang dapat mengantarkan kita ke dalam surga Jannatun Naim. Semua hanyalah karena ridha Allah, semua hanya adalah karena rahmat dan kasih yang Allah berikan kepada kita. Nabi pernah melakukan sholat tahajud, bahkan Nabi pernah melaksanakan qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Kemudian Siti Aisyah bertanya, kemudian Ummul Mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau harus melakukan ini sampai begini? Bukankah telah dijamin surga untukmu dan dosa-dosamu yang lalu telah dihapuskan?" Rasul hanya menjawab, "Afala aku minasyakirin? Tidakkah boleh aku menjadi orang-orang yang bersyukur?" Maka sesungguhnya kita dapat melaksanakan ibadah, kita bahkan mendapat hidayah, kita bahkan dapat bisa berucap syukur, tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lidah kita
masih bisa mengucap alhamdulillah karena nikmat Allah. Kita dapat beribadah karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka 3 konsep ini tadi, iman, amal soleh, dan kemudian kita tidak terlalu percaya diri bahwa amal soleh kita mengantarkan kita ke surga, tapi tidak lain adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.